Renungan Harian Katolik, Minggu, 30 November 2025. Berjaga-jaga dan siap sedia. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius bab 24, ayat 43 dan 44. Saudara-saudara, bagi kebanyakan orang, menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan, apalagi kalau yang dinantikan itu tak kunjung datang. Berbagai dugaan dan prasangka mulai muncul di tengah usaha untuk mencoba bersabar menunggu kedatangan Dia yang dinantikan itu. Tidak jarang orang kehilangan kesabaran. Kita memasuki lagi masa penantian akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya dalam rangka menyempurnakan kerajaan surga. Kenyataannya, Yesus tidak memberikan kepastian kapan dan atas cara bagaimana Ia akan datang. Sungguh, apa yang terjadi ini memang akan benar-benar menguji kesabaran dan keteguhan hati orang beriman. Gambaran tentang datangnya Dia sebagai Sang Penyelamat tentu saja menjadi berita kegembiraan yang mengobarkan harapan yang besar. Tetapi ketidakpastian waktu dan saatnya membuat kabar gembira menjadi sesuatu yang mencemaskan. Karena itu, tidak ada sikap dan pilihan lain selain berhati-hati dan berjaga-jaga. Misteri kedatangan Yesus menuntut sikap seorang hamba yang siap melayani kapan dan di mana saja. Satu hal yang kiranya menjadi doa dan permohonan kita senantiasa adalah Maranatha. Masa Advent yang kita mulai hari ini merupakan rangkaian perjalanan rohani gereja dalam kesatuan tujuan untuk melihat hubungan dengan sesama, baik dalam komunitas maupun keluarga. Kita dapat menjadikan ketiga pribadi keluarga Kudus Nazaret, yaitu Yesus, Bunda Maria dan Bapak Yosef sebagai pedoman dalam kebersamaan hidup berkomunitas dan berkeluarga yang didasari oleh cinta kasih yang mempersatukan. Kebersamaan keluarga Kudus Nazaret tentu diwarnai keadaan sebagaimana kenyataan yang kita alami dewasa ini, yaitu penuh hambatan dan tantangan. Namun, keluarga Kudus Nazaret ini terus maju menjalani hidup. Tetap menyadari keterbatasan dan rendah hati, saling mengampuni serta menjalini pertobatan yang menuntun dalam pemurnian. Kita diminta untuk selalu berupaya menyalakan terang dalam kegelapan jalan hidup kita. Meskipun kita menyadari diri sebagai sosok yang kurang dan lemah, kita harus terus berupaya untuk hidup dalam kelimpahan dan kekuatan rahmat Allah. Selalu berharap adalah kunci yang harus selalu kita pahami dan hayati. Terang dan harapan bagi kita umat beriman adalah Yesus. Yesaya meyakinkan kita bahwa Yesuslah jalan keselamatan hidup kita. Berjalan bersama Dia menjadi panggilan kita. Berkat Dia, keselamatan kita semakin mendekat. Banyak orang menantikan terang, damai, penghiburan, dan kasih. Untuk itu berjagalah dan berdoalah sekarang, agar kita sendiri mengalaminya kemudian, membagikannya kepada sesama, dan apabila waktunya tiba maka Tuhan akan mendapatimu saat engkau sedang berjaga. Karena itu, marilah kita senantiasa waspada, berjaga-jaga dan siap sedia. Kita tidak terlena dalam perbuatan salah dan dosa. Mari berlomba berbuat kasih serta hidup dalam doa dan sabda. Kesiapsiagaan kita menyongsong kelahirannya adalah peluang bagi keselamatan kita. Santo Andreas yang kita peringat hari ini, menjadi murid Tuhan Yesus yang setia sebagai rasul utama karena kedekatan pribadi. Yesus yang menyusuri Danau Galilea, melihat Simon dan Andreas saudaranya. Dua saudara ini menjadi rasul utama karena kedekatan dan sikap segera meninggalkan jalannya untuk mengikuti Sang Guru. Dari pekerjaan sehari-hari sebagai penjala ikan, akhirnya dipanggil menjadi penjala manusia. Santo Andreas dimartir dengan cara disiksa dan disalibkan. Seperti halnya Petrus, Andreas meminta agar ia dipaku dan disalibkan secara terbalik dari cara Tuhan disalibkan. Itulah sebabnya kita mengenal salib yang berbentuk diagonal atau X yang biasa disebut dengan salib Andreas. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas teladan hidup Rasul Andreas yang mengikuti panggilan-Mu dengan segera dan membawa saudaranya kepadamu. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.